Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa ketika bicara korupsi, yang pertama kali disebut adalah desa? Setiap kali ada kepala desa ditangkap, media langsung heboh. Judulnya besar, fotonya dekat, komentarnya ramai. Seolah-olah desa adalah ruang paling korup di republik ini. Seolah-olah kebocoran anggaran negara paling parah terjadi di sana. Padahal, begitu kita buka datanya pelan-pelan, gambaran besarnya sama sekali berbeda dari asumsi publik. Indonesia memiliki hampir 75.000 desa. Menurut survei kriminal BPS 2024, hanya 0,26% desa yang melaporkan pernah mengalami kasus korupsi. Ulangi, 0,26%. Bahkan tidak sampai setengah persen. Artinya, dari 10.000 desa, hanya sekitar 26 desa yang tercatat memiliki kasus korupsi. Namun, yang terjadi di ruang publik justru sebaliknya. Narasinya seolah-olah seluruh desa bermasalah. Kenapa bisa begitu? Karena korupsi di desa paling mudah terlihat. Kalau jembatan desa mangkrak, warga melihatnya setiap hari. Kalau PAUD tidak dibangun, bekas tanahnya ada di depan rumah. Kalau dana posyandu disunat, ibu-ibu merasakannya langsung. Kedekatan inilah yang membuat kesalahan di desa tampak besar, padahal skalanya kecil. Sekarang kita bicara angka. Rata-rata dana desa per desa sekitar 1 miliar rupiah per tahun. Bandingkan dengan APBD kabupaten puluhan hingga ratusan miliar rupiah. APBD provinsi triliunan rupiah. APBN pusat ribuan triliun rupiah. Tetapi coba perhatikan, ketika ada korupsi ratusan miliar di kementerian, beritanya sering cepat tenggelam. Pelakunya berdasi, prosesnya rumit, dan dampaknya tidak langsung terlihat. Sementara, korupsi puluhan juta di desa langsung jadi headline nasional. Ini bukan soal membenarkan korupsi di desa. Korupsi tetap salah, sekecil apapun nilainya. Tetapi menyalahkan desa sebagai sumber utama korupsi adalah manipulasi perspektif. Jawabannya sederhana, karena desa tidak punya mesin narasi. Desa tidak punya buzzer, tidak punya konsultan opini publik, tidak punya influencer politik nasional. Ketika ada kasus di desa, narasi yang muncul bukan sistem administrasi lemah atau kapasitas aparatur perlu diperkuat. Yang muncul justru hapus saja dana desa. Ini berbahaya, karena di balik kalimat itu ada agenda yang jauh lebih besar. Dana desa adalah satu dari sedikit kebijakan pasca reformasi yang memotong langsung sentralisasi kekuasaan. Sebelum dana desa, desa menunggu belas kasihan kabupaten. Program ditentukan dari atas, warga hanya objek pembangunan. Setelah dana desa, desa menyusun RPJMdes, musyawarah menentukan prioritas, dana langsung ke rekening desa. Ini perubahan besar, dan perubahan besar selalu punya musuh. Narasi hapus dana desa sering dibungkus dengan alasan moral. Banyak korupsi, kepala desa kaya mendadak, desa tidak siap. Padahal, jika niatnya benar memberantas korupsi, maka yang dilakukan seharusnya memperkuat pendampingan, meningkatkan kapasitas administrasi, memperbaiki sistem pengawasan, memperluas literasi anggaran warga, bukan mematikan desanya. Mari kita uji logikanya. Jika karena ada kepala desa korup, lalu dana desa harus dihapus, maka dengan logika yang sama, karena ada korupsi di kementerian, APBN dibubarkan. Karena ada korupsi gubernur, APBD provinsi dihapus. Karena ada DPRD korup, parlemen ditutup. Tentu tidak. Tetapi, mengapa logika itu selalu dipakai ke desa? Karena desa dianggap kecil. Karena desa dianggap tidak berdaya. Karena desa dianggap mudah disalahkan. Sekarang kita balik pertanyaannya. Apa yang terjadi jika dana desa dihapus? Jalan produksi kecil tidak dibangun. PAUD dan posyandu kehilangan anggaran. BLT desa hilang saat krisis. BUMDes mati sebelum tumbuh. Dana desa bukan sempurna, tetapi ia nyata. Ia hadir di gang sempit, di dusun terpencil, di tempat yang tidak pernah disentuh proyek nasional. Ironisnya, yang paling keras teriak hapus dana desa seringkali adalah mereka yang tidak pernah tinggal di desa. Mari jujur, masalah kita bukan dana desa. Masalah kita adalah literasi anggaran yang rendah, pengawasan yang timpang, dan kemalasan untuk melihat data secara utuh. Desa
bukan pusat korupsi. Desa justru ruang paling transparan karena dekat dengan warganya. Jika ada kepala desa korup, hukum dia, audit anggarannya, perbaiki sistemnya. Tetapi jangan bunuh desanya. Karena kalau desa dimatikan, Indonesia berdiri di atas apa? Kota hidup dari desa. Negara berdiri di atas kampung-kampung kecil. Maka lain kali ketika Anda mendengar kalimat, hapus saja dana desa, tanyakan satu hal sederhana. Yang ingin diberantas korupsinya atau yang ingin ditarik kembali kekuasaannya.